Oke, kali ini kita mau coba sesuatu yang sedikit berbeda. Kita nggak cuma bakal ngebahas sebuah metode, tapi kita bakal langsung lihat aksinya. Kita bakal ngintip sebuah keluarga yang lagi diskusi mingguan buat lihat gimana sebuah kerangka yang kelihatannya simple ini bisa benar-benar hidup di dunia nyata. Yuk, kita mulai. Sebetulnya, intinya cuma satu pertanyaan ini. Gimana caranya sebuah cerita dari ribuan tahun lalu bisa benar-benar ngebentuk cara hidup 4 orang yang beda-beda di minggu depan? Nah, seluruh metode yang akan kita lihat ini dirancang untuk menjawab tantangan itu. Jadi apa sih metode ini? Namanya Discovery Bible Study atau biasa disingkat DBS. Tapi jangan keburu takut sama namanya ya, ini gampang banget kok. Anggap aja ini sebuah kerangka kerja yang bisa dipimpin siapa aja. Dan tujuannya itu buat bawa sekelompok orang dari yang tadinya cuma ngobrolin sebuah cerita, jadi benar-benar menghidupi cerita itu. Dan bahkan membagikannya lagi ke orang lain. Oke, ini dia nih peta jalannya. Jelas banget. Cuma ada 3 fase utama. Pertama, terhubung, di mana semua orang bisa cerita apa adanya. Kedua, menemukan, di mana kita sama-sama menggali ceritanya. Dan yang terakhir, melipat gandakan. Nah, disinilah semua obrolan tadi diubah jadi aksi nyata. Kita bakal ikutin keluarga ini melewati setiap langkahnya. Oke, yang pertama adalah fase terhubung. Dan ini tuh lebih dari sekedar basa-basi apa kabar. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah ruang di mana setiap orang merasa aman buat cerita jujur tentang apa yang lagi mereka alamin, bahkan sebelum buka Alkitab sekalipun. Nah, slide ini nunjukin banget kejujuran itu. Coba dilihat, di satu sisi, ada kemenangan-kemenangan minggu ini. Ayah berhasil dapat hibah di kantor, tim sepak bola Rohan menang. Keren kan? Tapi, di sisi lain, ada juga stres di kehidupan nyata. Ibu kewalahan nyiapin pesta, Gianna lagi pusing sama ujian. Nah, langkah ini seolah-olah mengundang seluruh diri kita masuk ke dalam ruangan, bukan cuma versi yang kelihatannya baik-baik aja. Contohnya nih, ini kemenangan yang dibagikan sama James, si ayah. Dia bersyukur karena urusan hibah penting di tempat kerjanya akhirnya beres. Beda lagi sama Sarah, sang ibu, dia dengan jujur berbagi apa yang bikin dia stres, ngurusin ulang tahun nenek yang ke-80. Ini nunjukin gimana kelompok ini jadi tempat yang aman buat berbagi suka dan duka. Bagian terakhir dari fase terhubung ini soal akuntabilitas. Mereka cuma ngecek lagi komitmen yang mereka buat minggu lalu. Dan yang seru, ini bukan soal jadi sempurna. Rohan ngaku kalau dia masih harus diingetin buat cuci piring kan? Tapi di sisi lain, James berhasil loh nggak buka email kantor. Intinya adalah saling mendorong untuk maju, selangkah demi selangkah, sekecil apapun itu. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya acara ini, fase menemukan. Disinilah mereka benar-benar berinteraksi langsung sama cerita minggu ini, yaitu kisah yang terkenal banget tentang 2 anak laki-laki dari Injil Lukas. Jadi, setelah mereka baca ceritanya bareng-bareng, mereka melakukan sesuatu yang kelihatannya sepele tapi penting banget. Mereka nggak langsung menganalisis atau membedah setiap detail, enggak. Mereka cuma menceritakan ulang kisahnya pakai kata-kata mereka sendiri. Ya, kayak lagi cerita ke teman yang belum pernah dengar aja. Satu langkah simpel ini ternyata jadi kunci yang membuka semua diskusi mereka selanjutnya. Nah, apa yang terjadi waktu 4 orang yang beda banget menceritakan ulang satu kisah yang sama? Ya, kita dapat 4 sudut pandang yang unik. Setiap orang lihat detail yang beda-beda. Coba kita lihat ya. Pertama, ada Rohan. Cara dia cerita itu belak-belakan banget, modern. Dia bilang permintaan si adik itu dingin, terus si kakak jadi kesel. Kelihatan banget kan, dia fokus sama tindakan dan sikap belak-belakan dari kedua saudara itu. Terus ada Sarah, ibunya. Fokus dia langsung ke inti emosional dari drama keluarga ini. Dia ngelihat kalau kedua anaknya itu sama-sama hilang, cuma dengan cara yang beda. Yang satu hilang dalam pemberontakan, yang satu lagi hilang dalam ketaatan buta. Dan dia menyoroti hati si ayah yang harus keluar rumah buat ngejar keduanya. James, si ayah, dia punya pendekatan yang lebih analitis. Dia membingkai ceritanya jadi 2 jenis hubungan yang berbeda, kontrak versus perjanjian. Dia nunjukin kalau si anak sulung itu mikirnya lagi dalam kontrak kerja. Saya kerja keras, jadi bapak utang sama saya. Tapi si ayah, dia hidup dalam hubungan perjanjian. Kamu itu anakku, titik, nggak ada syarat. Dan terakhir, ada Gianna yang jadi fasilitatornya. Dia ngelihat cerita ini sebagai pesta kasih karunia. Keren banget ya istilahnya. Fokusnya dia sepenuhnya ada pada perayaan si ayah yang luar biasa, berlebihan, dan tanpa syarat. Dia nunjukin kalau si ayah nggak nanya daftar dosa anaknya, dia langsung memulihkan identitas si anak dengan jubah dan cincin. Jadi, setelah semua orang berbagi, mereka menyimpulkan apa yang mereka pelajari dari cerita itu. Dan coba deh, lihat kedalaman yang mereka dapatkan. Apa kata cerita ini tentang Tuhan? Ya, dia itu ayah yang rela berlari, yang suka merayakan, dan gak penendam. Terus, tentang manusia. Ternyata kita bisa jadi orang baik tapi tetap hilang, dan kita cepat banget ngejudge orang lain.
Yang luar biasa adalah semua insight ini muncul cuma dari menceritakan ulang sebuah kisah dan menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Tapi, punya wawasan yang keren itu bukan tujuan akhirnya. Dan ini membawa kita ke fase terakhir, dan mungkin yang paling penting, melipat gandakan. Disinilah semua diskusi tadi diterjemahkan dari sekedar ide di kepala menjadi komitmen nyata di kalender mereka. Caranya gampang, mereka jawab 3 pertanyaan spesifik. Pertama, perubahan apa yang mau kamu buat? Sarah sadar dia terlalu sibuk dan berkomitmen untuk istirahat. Kedua, gimana kita bisa saling bantu? Rohan nawarin diri buat gantiin tugas Gianna supaya dia bisa belajar. Jadi kayak kerja tim gitu. Dan terakhir, sama siapa kamu mau bagikan cerita ini? Dan mereka masing-masing menyebutkan nama orang. Jadi ceritanya nggak berhenti di ruangan itu aja. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kira-kira apa ya efek dominonya kalau proses sesederhana ini diulang terus minggu demi minggu? Tujuan utamanya ada di layar ini. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menciptakan transformasi, bukan cuma transfer informasi. Seluruh kerangka kerjanya, dari evaluasi diri di awal sampai komitmen praktis di akhir, semuanya dibangun untuk memastikan sebuah cerita itu didengar, terus dipahami secara pribadi, lalu diaplikasikan, dan akhirnya dibagikan. Dan semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Komitmen-komitmen kecil dari keluarga ini adalah hasil langsung dari waktu yang mereka habiskan selama 1 jam dengan satu cerita. Jadi, pertanyaan yang menggantung di udara sekarang adalah, kalau sebuah cerita nggak cuma didengerin, tapi benar-benar dihidupi dan kemudian dibagikan lagi, kira-kira seberapa jauh ya cerita itu bisa menyebar?